Siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan standar tahsin. Itu yang pertama. Tapi secara umum yang lebih kita kedepankan bagaimana anak bisa berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan FA Podcast STTM Cilengsi. Malam hari ini kita akan berbincang kembali, teman-teman. Teman-teman tahu bahwa malam hari ini kita kehadiran seorang yang anak muda dan gak mau dibilang tua. Anak muda yang memimpin satu sekolah dasar Muhammadiyah 2 di Gria Alam Sentosa. Punya reputasi baik di dalam bidang pendidikan dan memiliki progress report yang cukup baik. Di dalam perjalanan beliau banyak membuat program-program untuk membangun akhlak anak-anak kita ke depan sebagai bagian dari tunas-tunas bangsa ke depan. Malam hari ini saya undang Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2, Ustadz Nana. Selamat malam, Ustadz. Selamat malam. Selamat jumpa. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Nana, malam hari ini ada beberapa banyak penggemar netizen dari podcast STTM Cilengsi ini ingin tahu banyak tentang Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 di Gria Alam Sentosa. Saat ini mereka ingin tahu, dan jangan lupa teman-teman sekalian dan orang tua yang menyaksikan podcast ini, ikuti terus, kepoin terus agar tahu apa sih SD Muhammadiyah Cilengsi ini. Malam hari ini kita undang, mungkin Ustadz Nana bisa bercerita. Ya, baik. Terima kasih. SD Muhammadiyah 2. Ya, baik. Terima kasih Bapak Prof. Ya, Firman, saya menyebutnya Prof. Ya, saya Bapak Nana Sutisna. Alhamdulillah berkesempatan yang berbahagia ini dapat hadir dalam program yang luar biasa ini. Paling tidak saya punya kesempatan ya untuk berbagi dan juga mungkin menyampaikan informasi yang positif ya. Baik, saya memang diamanahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi pada periode ini sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Sejak barangkali diamanahkan ya, paling tidak ada amanah lah ya yang saya tanggung di pundak saya sebagai leader yang mengelola manajemen SD Muhammadiyah 2 Cilengsi. Bagaimana SD Muhammadiyah 2 Cilengsi tentunya bisa eksis ya di tengah barangkali kompetisi ya di dunia pendidikan yang luar biasa. Barangkali perlu saya sampaikan bahwa di sekitaran barangkali SD Muhammadiyah 2 memang luar biasa ketat ya, tumbuh subur pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Meski kadangkala saya juga sedikit mempertanyakan tentang rasio ya, pertumbuhan sekolah ini kadang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Mestinya memang kalau melihat kebijakannya itu mestinya ada jarak dan seterusnya. Tapi saya kira sebentar saya potong. Makin banyaknya sekolah yang tumbuh di Gria Alam Sentosa,
kan tentu semakin ketat persaingan. Betul. Nah, dengan persaingan ketat ini, apa program Ustadz Nana sebagai kepala sekolah untuk mampu bersaing di era banyaknya tumbuh sekolah-sekolah ini? Apa Pak? Baik, justru itu yang saya mengawalinya hal tersebut. Saya mengedepankan dulu bahwa ada hal-hal yang memang menjadi motivasi kami untuk bagaimana tentu bisa bersaing bersama ya, tentu dengan hal positif. SD Muhammadiyah 2 saya kira sudah cukup lama berdiri dan di bawah brand ya yang bernama Muhammadiyah, yang saya kira siapa yang tidak tahu tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah sadar, khususnya SD Muhammadiyah 2 Cilengsi, bahwa saat ini dengan persaingan ya, dan juga berkembangnya teknologi ya, khususnya teknologi digital, tentu ada problem-problem rasanya ya, yang saya kira ini sudah umum di masyarakat yang terjadi saat ini, khususnya di kalangan usia muda, dan ini merambah juga kepada usia-usia sekolah dasar. Oleh karena itu, sekolah dasar saya kira sekarang tidak lagi kemudian atau mungkin sama seperti barangkali level yang lebih tinggi yang fokus kepada peminatan misalnya, tapi SD sekolah dasar itu fokus kepada bagaimana penanaman karakter ya, karena itulah basic awalnya. Oleh karena itu SD Muhammadiyah 2 membuat program yang terintegrasi kepada visi misinya. Visi misi kita adalah membentuk generasi Qurani dan berakhlak mulia. Saya menggarisbawahi di situ ada kata Quran. Ya. Ini adalah sebenarnya sumber karakter yang menurut pandangan kami bukan hanya sekedar simbol-simbol agama, tetapi harus diejawantahkan sebagai sumber pengetahuan, sumber dasar karakter manusia, khususnya dalam hal ini orang-orang Islam tentunya. Oleh karena itu, pekerjaan tidak mudah saya kira untuk membentuk sekolah yang berbasis Quran. Kita menyebutnya Quranic Integrated School, sekolah yang berintegrasi dengan Quran. Quran Integrity School, ya. Betul. Sekolah yang berbasis Al-Quran. Basis Al-Quran. Nah, ini bukan pekerjaan mudah, ya, karena membentuk Qurani ini bukan hanya soal anak Bapak bisa Ibu membaca, sekalian, ya Pak Ibu sekalian, tadi integrity of Al-Quran. Jadi disimak baik-baik Bapak Ibu, ya. Karena anak-anak akan dididik dengan Al-Quran sebagai satu metode untuk agar akhlak mereka menjadi baik, Bapak Ibu sekalian. Pasti ini kita dengerin Ustadz Nana ini punya target untuk siswa-siswanya. Apa tuh Pak targetnya Pak? Ya, target kita bukan saja sekadar anak bisa membaca Al-Quran. Tentu level pertama kita sudah mungkin lebih dari umum, artinya kita pastikan mudah-mudahan sekolah SD Muhammadiyah 2 siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan standar tahsin. Itu yang pertama. Tapi secara umum yang lebih kita kedepankan bagaimana anak bisa berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, yang insya Allah dan kami yakin benar bahwa ruh Al-Quran ini justru membentuk motivasi, membentuk karakternya, ya, menanamkan ruh Al-Quran di dalamnya, sehingga kemudian memotivasi ia untuk berkompetensi, memacu dia untuk disiplin, bertanggung jawab, bahkan karakter-karakter lainnya. Jadi pembiasaan Al-Quran ini diharapkan justru kalau mungkin selama ini orang memandang bahwa kalau ada program Al-Quran, bagaimana dengan program yang lain begitu? Matematika kah, bahasa Inggris kah? Ya, justru dengan ruh Al-Quran itu, anak yang sudah hatinya terbiasa interaksi dengan Al-Quran, memacu dia untuk meningkatkan kompetensinya. Berarti tetap memadukan dua program tadi. Dua program. Program yang
bangun pendidikan nasional ya, seperti matematika, sosial dan lain sebagainya itu kemudian diperkuat dengan ilmu agama yang memang diterapkan kepada siswa ya. Jadi mimpi besarnya adalah bagaimana Al-Quran menjadi hal kehidupan anak-anak, sehingga kemudian terpacu untuk meningkatkan kompetensi. Pada akhirnya semua bidang anak-anak tetap ia akan menggali dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ini yang kita gambarkan. Kemudian selanjutnya juga berakhlak mulia. Nah, tentu siapa sih yang kita tidak menginginkan ya anak kita berakhlak mulia. Lebih-lebih kita sebagai seorang muslim ya mendambakan itu semua. Oleh karena itu program-program di SD Muhammadiyah 2 adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar awal pemahaman tentang akhlak ya. Yang barangkali dahulu kita diajarkan orang tua kita perkara-perkara yang kecil, yang padahal itu sebenarnya dasar dari sebuah akhlak. Bagaimana kita menghormati orang tua, tutur kata yang dijaga, ya, ungguh-ungguh dalam bahasa Jawa, ya, bahasa basi, ya, dalam bahasanya kepada orang tua, mengatur kata dan sebagainya. Barangkali ini juga saya kira tidak usang barangkali untuk kita bisa sampaikan juga kepada anak-anak. Bagaimana cara yang mudah dipahami anak, bagaimana dia berpakaian yang rapi, karena itu bagian dari karakternya, mengucapkan salam, kemudian dia membantu sesama, ya, menolong, membuang sampah. Setiap saat dia masuk ke ruangan apapun dia berdoa dan sebagainya. Itu bagian-bagian akhlak yang ingin kita kembangkan. Yang ini kelak nanti akan menjadi pembiasaan mereka. Ya, saya kira inti dari sekolah adalah paling tidak 4 hal saja yang akan dibentuk dari sekolah, khususnya sekolah dasarnya. Pertama adalah keyakinan, ya, ini prinsip-prinsip agama. Yang kedua adalah kejujuran. Kemudian yang ketiga disiplin. Yang keempat adalah tanggung jawab. Ini sebenarnya yang akan ditumbuhkan dari sekolah itu. Nah, karena ini peletakan dasar, 4 hal itu menjadi modal dia untuk berkompetisi ya di dunia kehidupannya kelak nanti. Saya kira itu seperti itu. Mungkin tadi yang 4 tadi nanti bisa kita teruskan, Bapak Ibu sekalian dan para teman-teman seluruh Indonesia. Membangun akhlak itu adalah keutamaan di dalam kita membangun pendidikan di Muhammadiyah. Oleh karena itu, jangan pilih yang lain, pilihlah SD Muhammadiyah 2 yang membangun akhlak terlebih dahulu. Membangun bangsa ini tidak cukup dengan kemampuan intelektualitas kita menjadi komlot, tidak cukup, tapi akhlak itu sangat penting sebagai pemimpin yang jujur, sebagai pemimpin yang adil, sebagai orang yang bisa dipercaya. SD Muhammadiyah 2 membangun itu dengan Qurani. Nah, selain itu mungkin Ustadz Nana, ada mungkin di dalam era persaingan globalisasi ini, apa yang kerjasama yang sudah dibangun baik di dalam maupun di luar? Mungkin sudah ada yang kerjasama yang dibangun. Ya, tentu di dalam kaitan program-program sekolah yang kita integrasikan ya ke dalam Al-Quran, maka penting kiranya kita membangun sinergi ya dengan berbagai pihak di luar maupun di dalam, karena pada prinsipnya keberhasilan sekolah itu karena memang ada kerjasama yang kita sebut stakeholder ya. Semua unsur di dalam sekolah termasuk ya guru, kepala sekolah, lingkungan, anak-anak, bahkan orang tua, bahkan ya mungkin tokoh-tokoh ya di sekitar sekolah atau institusi-institusi. Saya kira ini penting untuk kemudian menjadi bagian daripada kemajuan sekolah. Oleh karena itu SD Muhammadiyah 2 di dalam menjalankan programnya yang kaitannya dengan Al-Quran, kita sudah bekerja sama dengan Umi Foundation ya, yang sebuah lembaga yang bergerak di dalam bagaimana mengelola sebuah pembelajaran Al-Quran ya, yang mereka memiliki ciri dan juga ketentuan khusus yang saat ini saya kira
cukup relevan lah ya, cukup bisa diterima di masyarakat. Dan alhamdulillah ini luar biasa ya, berpengaruh kepada SD Muhammadiyah 2, yang karena itulah kemudian kami beranikan masa periode ini kami menetapkannya sebagai sekolah yang berbasis Al-Quran. Karena sungguh luar biasa, saat ini saja kami punya program bagaimana anak-anak di kelas 1 itu dengan 10 jam pembelajaran Al-Quran khusus. Ya, selama ini kita tidak pernah menemukan ada materi yang sebesar itu jam KBM-nya ya. Ya, Ustadz, saya potong sebentar. Orang tua nih, ya orang tua ini dan teman-teman sekalian kan pengen tahu nih, dengan program segitu banyak, terus apa sih hasil yang sudah diperoleh, ranking apa sih yang sudah diperoleh, terus semua prestasi-prestasi yang itu pasti kan sudah ada. Nah, apa saja sih? Alhamdulillah saat ini kita sudah paling tidak ada target kelas 1 sudah bisa membaca Al-Quran. Kelas 1. Kelas 1, iya. Kelas 1 itu target, memang target pembelajaran KBM. Sudah bisa membaca kemudian, Quran. Di samping itu, karena program metode BTA Umi ini juga bukan hanya sekedar bagaimana cara membaca, tetapi juga hafalan yang kita sebut dengan tahfiz. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki anak-anak yang sudah hafal di kelas 3 itu antara 3 sampai 5 juz. Secara keseluruhan pun kami memiliki target selama 6 tahun belajar itu minimal 2 juz, minimal ya. Minimal 2 juz. Ya, harapannya tentu sampai selesai 30 juz, insya Allah, mudah-mudahan. Ini salah satu ya. Di samping itu prestasi kami juga sudah beberapa siswa kami sudah berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ada di tingkat nasional untuk bidang tahfiz ya. Salah satu anak putra kami juga. Nah, bisa dong nanti kita undang ke sini untuk baca Quran. Tentu bisa. Yes, izin dulu sama kepala sekolah ini. Siap. Boleh dong. Ya kan? Insya Allah bisa. Boleh. Kita bisa buktikan. Ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya, emang bener nggak sih sebenarnya, ya kan? Nah, boleh. Kan perlu tahu. Nah, Ustadz Nana, ibu-ibu nih sudah pengen tanya, pengen tahu ya, apa sih kedepannya, mau pengembangan apa sih? Mungkin Pak Nana perlu untuk sebagai closing statementnya apa sih yang ingin disampaikan kepada itu ada netizen yang jauh ya, dari ujung timur, Sorong dan sebagainya, itu banyak sekali pengen tanya, bapak ibunya di Jakarta, di Cilengsi juga banyak. Nah, mungkin perlu disampaikan apa sih closing statementnya? Kita ingin, karena sekali lagi semua program harus terintegrasi kepada visi dan misi. Kita sudah sampaikan tadi bahwa visi misi kita adalah bagaimana Al-Quran menjadi basis ya di dalam sekolah. Oleh karena itu saya langkah ke depan insya Allah ingin berharap ada semacam lembaga atau litbang ya, lembaga penelitian ke depan dan pengembangannya untuk bagaimana konsep Al-Quran itu bukan hanya sekedar soal ya selama ini masih mungkin parsial ya, hanya bersifat keagamaan, tapi bagaimana konsep Al-Quran ini bisa masuk ke ranah yang umum. Misalnya barangkali pembelajaran itu bisa dimasukkan dalam RPP ya, RPP Al-Quran, bagaimana semua guru, bukan hanya guru agama, juga punya sertifikat, memiliki sertifikat tahsin Al-Quran, sehingga Al-Quran semua bisa mewarnai Al-Quran di dalam semua konsep pembelajaran, khususnya KBM. Ini barangkali yang ke depan, langkah ke depan yang ingin kita upayakan ya. Tentu mudah-mudahan atas kerjasama dan juga dukungan semua pihak stakeholder di SD Muhammadiyah, insya Allah bisa terwujud. Baik, terima kasih Ustadz Nana. Baik, sama-sama. Teman-teman dan orang tua, jangan lupa terus ikuti podcast STTM Cilengsi. Banyak informasi-informasi penting tentang pendidikan dan dakwah. Ya, kalau ingin tahu, ikuti terus sampai habis. Kenapa? Karena di sini tempatnya
informasi pendidikan dan dakwah. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.